Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Bang Bijar Channel. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 12 Agustus, tepatnya hari Sabtu 2023. Kita sebentar lagi akan merayakan HUT RI yang ke-78. Hari ini saya sedang berada di Jalan Haji Umar nomor 80, tepatnya di kediaman salah satu pahlawan revolusi, Aha Nasution. Langsung aja kita ke dalam, ke rumahnya Pak almarhum Aha Nasution. Nanti di dalam kita bakal mengulas satu persatu ruangan yang ada di dalam, berikut dengan sejarah dan apa aja isinya di dalam. Oke, langsung aja. Nah, ini merupakan wilayah jalan Teguh Umar ya. Kalau dari sana itu arah dari Taman Suropati menuju arah ke Masjid Cut Mutia yang ada di Cikini. Nah, ini kita masih berada di Kecamatan Menteng ya, Jakarta Pusat. Ini nampak depannya sudah terpasang bendera Indonesia merah putih. Nah, ini namanya Museum Jenderal Besar Aha Nasution. Beliau adalah salah satu pahlawan revolusi yang selamat dari kejadian atau tragedi G30 SPKI. Tapi ada cerita memilukan di balik peristiwa ini, di mana anak beliau yang bernama almarhum Ade Irma menjadi korban keganasan tentara Cakrabirawa pada saat itu. Oke, kita langsung masuk aja. Nah, nampak depan ini kita di ruang masuk ya. Ini ada semacam meriam dan patung almarhum. Nah, ini seperti taman kecil ya. Nah, di sini kita kalau mau ini harus lapor dulu sama penjaganya gitu ya. Ini ada ruang penjaga. Nah, untuk parkir motor tuh di sana ya. Nah, ini kita langsung ke ruang utama ya, atau ruang depan. Assalamualaikum. Nah, ini ada patung Jenderal Aha Nasution. Ini ada seperti ruang tamu, meja kursi tamu favorit Jenderal Nasution. Ini sepertinya meja tamu khusus untuk tamu-tamu yang favorit ya, seperti teman atau saudaranya ya kan. Nah, jadi ini merupakan rumah pribadi Aha Nasution ya. Ini sebelum ditinggali oleh almarhum, ini merupakan rumah pribadi mertua dari Aha Nasution ya, yang bernama Raden Gondokusumo, yaitu orang yang berasal dari Surabaya yang menjadi petugas keuangan pada zaman Hindia Belanda. Nah, ini kita ada di ruang depan, ada diorama patung dari Aha Nasution ya. Ini merupakan meja tulis atau meja kerja yang biasa digunakan oleh Bapak. Nah, ini ada foto-foto yang terpampang di ruang kerja Bapak ya. Ini ruang tamu VIP, yaitu ruang tamu yang biasa menerima orang-orang penting seperti Bapak Insinyur Soekarno, terus Bapak Gus Dur, dan seperti Raja Arab pernah dijamu oleh Bapak Aha Nasution di sini. Untuk luas rumah ini lumayan luas ya, sekitar 2.500 meter. Untuk kisaran harganya udah ratusan miliar kali ya kalau untuk dijual ya. Tapi pihak keluarganya memilih rumah ini sebagai museum. Nah, ini merupakan kamar dari almarhum Ade Irma ya. Ini merupakan kamar dari kakak dari Ade Irma ya, yang sekarang dijadikan untuk tempat penyimpanan senjata.
maupun senjata api, dari senjata api maupun senjata tradisional seperti keris. Jadi Bapak almarhum Nasution ini dulunya sering berkunjung ke suatu wilayah dan diberikan oleh-oleh atau kenang-kenangan dari wilayah setempat untuk beliau bawa pulang. Dan inilah ini kerisnya atau senjatanya. Ini senjata api koleksi dari almarhumnya. Oke, kita langsung aja ke kamarnya beliau. Saya ingin menceritakan sedikit cerita di mana ini diorama ini menggambarkan peristiwa pada saat G30 SPKI saat itu ya. Jadi dulu masuknya itu dari sini ya, untuk G30 SPKI itu. Jadi tentara Cakrawirawa itu masuk dari sini, dia langsung ke ruang ini, ruangan Pak Ahmad Nasution gitu. Jadi dulu kan sebenarnya itu Ade Irma itu kamarnya kan di sini ya, di sebelahnya. Jadi kamar sebelah ini pada saat tragedi itu mertua atau adik ipar dari Ahmad Nasution sedang berkunjung. Jadi almarhum Ade Irma itu pindah ke kamarnya Pak Ahmad Nasution bersama dengan Ibu Nasution juga. Nah, begitu dia masuk, ya kan? Jadi dulu nih, ini ada bekas tembakan ya, bekas tembakan. Jadi dulu Ibu Nas ini nahan tembakannya itu nggak di sini, tapi di pintu yang ini, sambil menahan nahan biar supaya pasukan Cakrawirawa itu nggak masuk gitu loh. Sedangkan Pak Nasution langsung bergegas ke sana. Nah, bukan di sini ya tempat di mana Pak Nasution itu loncat. Nanti saya kasih tahu tempatnya. Nah, ini merupakan gambar almarhum Ade Irma yang sedang tertembak oleh tentara Cakrawirawa. Jadi pada saat di situ, pada saat Ibu Nasution, Ibu Nas ini kita manggilnya Bu Nas saja ya. Bu Nas ini mengganjal pintu untuk menghalau pasukan yang sedang masuk. Pak Nas langsung ke sana lari, ya kan? Setelah Pak Nas ke sana, pintu itu kan terbuka. Oh, ini jadi ada pintu lagi ya, pintu di mana sebenarnya nih ada pintu lagi waktu saat itu ya. Jadi pintu ini terkunci ya. Ini pintu yang menuju kamar Ade Irma, ya kan? Nah, di pintu inilah peristiwa kelam itu terjadi, di mana Bu Nas diri di sini. Bu Nas itu diri di sini sambil menggendong Ade Irma yang sambil berlumuran darah. Dia atau almarhum Pak Nasution itu manjat ke sini. Jadi dulu itu pos itu belum ada, jadi itu dulu pagar ya. Nah, petugas tentara Cakrawirawa itu melihat ada orang baju putih manjat ke sini. Nah, ditembaklah ke sana tuh, ya kan? Ditembak ke sana. Akhirnya Pak Nasution itu setelah manjat dia jatuh ke bawah. Jadi jatuh ke bawah itu di bawahnya itu persis ada drum, kayak drum air gitu kan. Sampai dia bersembunyi di sana. Dia sembunyi di sana itu sampai pagi gitu loh. Nah, untuk kalian yang pengen tahu di sebelah itu apa, pada saat itu adalah kedutaan Irak ya. Nah, jadi Pak Nas itu sebelum loncat dia sempat menatap Bu Nas sambil menggendong Ade Irma. Jadi di satu sisi dia ingin kabur, tapi di satu sisi dia hatinya terluka karena melihat anaknya yang berlumuran darah atau tertembak oleh pasukan Cakrawirawa. Disitulah momen yang paling mengharukan pada saat peristiwa itu terjadi. Setelah Pak Nas turun, Bu Nas itu langsung mencari bantuan ke Korps Marinir gitu. Oke, lanjut, kita lagi ada di ruang belakang ya, ruang belakang rumah almarhum Ahmad Nasution. Ini ada seperti kolam ikan kecil dan taman kecil. Ini cukup bagus banget ya kalau untuk ukuran rumah yang ada kolam ikan kecil dan taman kecilnya itu. Nah, jadi ini adalah merupakan kamar dari kakaknya Ade Irma, almarhum Ade Irma. Jadi ini dulu tembok ini belum ada ya.
Jadi waktu pada saat tragedi itu terjadi, uh, kakaknya adik Irma ini loncat dari sini. Jadi yang tadi kamar yang kita masukin itu yang ada senjata, itu tembusnya ke sini. Dia loncat melalui jendela ini dan meminta bantuan ke sebelah atau asrama penjaga pada saat itu. Nah, ya kita lihat coba langsung ya ke sana ya. Ini ada peristiwa mengharukan juga di sini nih. Pada saat anak dari Ahmad Nasution, yaitu kakaknya adik Irma, loncat dari jendela sana ke sini, dia membangunkan Letjen almarhum Letjen Pierre Tendean ya, untuk meminta bantuan kalau di rumahnya itu ada pasukan Cakrabirawa yang mencari Pak Ahmad Nasution atau papahnya dia. Nah, sebenarnya yang penembakan itu bukan di sini ya. Ini kan ada dioramanya nih. Ya kan, kita masuk yuk. Coba kita masuk. Nah, ini dioramanya nih pada saat Pak Pierre Tendean keluar dari ruangannya yang di sana itu, dia langsung digeledah. Ini para penjaga yang tiarap ini adalah penjaga-penjaga yang ada di mes ini ya. Ini mes ya, teman-teman. Ini mes. Jadi yang hanya keluar itu adalah Pak Pierre Tendean. Dia mengaku saya Nasution, ya kan. Jadi karena Pak Nasution sama Pak Pierre Tendean mukanya agak mirip, ya kan. Jadi tentara-tentara Cakrabirawa ini mengira kalau itu adalah Pak Nasution atau Pak Nas. Nah, akhirnya Pak Nas itu Pak Pierre Tendean itu dibawa langsung oleh pasukan Cakrabirawa. Nah guys, ini adalah ruangan belakang dari Pak Nasution ya, yang tadi saya sorot ya. Ini mesnya itu dari ujung sana sampai ke sini nih, mes asrama untuk tentara penjaga yang ada di rumah ini, ya kan. Nih mesnya. Dan di situ ada mobil peninggalan Pak Ahmad Nasution. Kita lihat yuk mobilnya seperti apa. Kayaknya bagus nih mobilnya, kayak mobil klasik gitu. Wah, ini mobilnya itu bintang 5 ya, Volvo tahun berapa ini ya? Nah, nanti saya tulis di teks aja ya biar enak. Ini kayak gini mobilnya nih guys, nggak terlalu kelihatan ya. Nah, ini kayak gini lah mobilnya. Oke, kita lanjut lagi cerita yang tadi. Jadi pada saat Pak Nasution turun ke bawah itu, dia mengalami cedera di kakinya karena mengenai pot bunga yang ada di bawahnya itu, ya kan. Sehingga setelah dia mengenai pot itu, dia langsung bersembunyi di bawah drum, di dalam drum ya maksudnya. Beliau itu sembunyi sampai pagi hari. Sampai di pagi hari Pak Nasution masih tetap sembunyi hingga dijemput oleh adik Bu Nasution, gitu. Jadi pada saat dijemput oleh adik dari Bu Nas ini, dia sebenarnya masih ketakutan gitu kan, karena takutnya ini mana yang musuh mana yang teman gitu kan. Nah, diajaklah bicara sama adiknya Bu Nas ini dengan bahasa Belanda. Akhirnya Pak Nasution keluar itu. Nah, inilah diorama pada saat Pak Nasution naik ke tembok sebelah tadi. Nah, dia sambil melihat anak dan istrinya, melihat anaknya yang berdarah-darah. Bu Nas ini sebenarnya juga berdarah-darah, tapi hanya mengenai lengannya aja yang berdarah-darah gitu. Nah, ini ya saat-saat yang paling mengharukan, saat yang paling mengharukan pada saat peristiwa itu terjadi ya guys, sampai berdarah-darah sekali. Nah, ini kita langsung ke ruangan yang ada di ruangan Pak Nasution ya. Ini ada sebuah kasur. Nah, ini kalau rumah-rumah tua nih pasti ada kayak gini nih, kursi goyang. Tembakan nih, ini bekas peluru yang nyasar ke meja. Jadi peluru itu selain menyasar ke pintu, dia menyasar ke sini nih. Oh iya, oke. Nah, ini ada apa ini? Oh, Menara Kudus. Ini seperti kayu, ya kan? Tapi kelihatannya seperti buku, tapi ini kayu ya. Ini kayu. Tuh, ini kayu. Nah, ini di situ ada toilet ya. Nah, ini adalah foto di mana keluarga dari almarhum Ahmad Nasution pada saat berlibur ya.
Nah ini bagian ruangannya Ade Irma ya, yang diisi oleh baju-bajunya Pak Nas pada saat bertugas ya, baju-baju dinasnya. Ini bajunya kayaknya baju, ya ampun, serda Ade Irma, kecil banget ya. Jadi almarhum ini pada saat tragedi itu terjadi kemungkinan usia 3 atau 4 tahun ya, masih belia ya, masih balitanya banget gitu. Februari 60. Oh iya berarti usianya 5 tahun. Nah ini merupakan koleksi dari baju-baju bapak ya. Ini koleksi seperti tongkat yang bapak punya. Oke guys, ini setelah Bu Irma tadi menyuruh bapak untuk pergi dan meninggalkan kami berdua, maksudnya meninggalkan Ibu Irma dan almarhum adik Irma. Jadi Bu Irma itu dari sana, dari ruangan yang tadi itu, jadi ada lorong sini dari sana itu, ya kan, ke ruangan sini. Ini langsung dia pada saat Ibu Irma ini mau ke Korps Marinir, dia dihadang oleh 5 prajurit Cakrabirawa, ya kan. Dia menanyakan bahwa mana Nasution gitu kan. Terus Ibu Nas ini berkata ke prajurit itu, Bapak sedang tidak ada di sini, Bapak sedang ke Bandung. Dan sudah 3 hari dia tidak di sini. Nah, pada saat dia digeledah oleh disergap oleh pasukan, beliau disergap oleh pasukan Cakrabirawa, terdengarlah peluit, ya kan, dari komandan yang menunggu di depan. Jadi pada saat penyergapan itu mereka ini diberi waktu 10 hingga 15 menit untuk menculik Bapak Nasution. Karena yang diculik ini ternyata bukan Pak Nasution, yaitu Pak Pierre Tendean. Nah, dia rasa ini tugasnya udah selesai gitu kan. Oke guys, ada satu ruangan yang belum saya explore hari ini, yaitu ruang dapur. Mau tahu kayak gimana ruang dapurnya? Yuk kita ke sana langsung. Nah, ini merupakan ruang dapur dari rumah almarhum Nasution. Apakah bisa dibuka? Oh, ternyata bisa. Nah, inilah ruang dapurnya rumah almarhum Pak Nasution. Ini nampak propertinya masih seperti properti zaman dulu ya. Tuh, lemarinya, kitchen setnya, ya kan. Ini kayunya kuat juga ya, kayak kayu jati gitu. Jadi kayak nggak keropos sih. Ya wajar lah kalau keropos kayak gini ya. Cuman kalau udah bertahun-tahun harusnya kayak udah keropos banget gitu. Nah inilah jendela-jendelanya, ya kan, jendela-jendela zaman dulu banget. Tuh. Ini ada wastafel. Nyalain, airnya nyala nggak? Oh, airnya mati guys. Oke, ini ada kursi aja. Ini wastafelnya kayak gini ya guys. Tuh. Nah ini. Oke, kita lanjut keluar. Nah guys, itu merupakan ruang tamu rumahnya almarhum Ahmad Nasution. Nah ini kita mau menuju ke ruang utama yang tadi kita masuk ya, awal masuk. Oh ya, saya lupa ngasih tahu kalian, kalau pas kita masuk itu kita harus ngisi buku tamu. Nah saya lupa nunjukin. Daripada kita penasaran, mending kita tunjukin aja ruang tamu, buku tamunya kayak mana. Nah ini begitu kalian masuk, misalkan mau berkunjung, nah ini adalah buku tamunya ya. Nah ini, jadi kita kalau misalkan setelah mengisi buku tamu, ini ada kotak seperti kotak amal ya. Jadi bukan kotak amal sih sebenarnya, jadi kayak kotak sukarela gitu. Nah bagi kalian yang merasa punya rezeki, misalkan puas udah ngeliat-liat museum sejarah yang ada di sini, nah, bisa lah ngasih uang untuk masukkan ke sini kan, untuk biaya perawatan dan penjaganya kan mereka mengandalkan dari sini gitu kan. Ya meskipun itu saya juga nggak tahu ya apakah masih ditanggung oleh negara atau enggak, tapi nggak ada salahnya untuk kita saling berbagi ya.
Oke guys, itu merupakan video saya hari ini. Jangan lupa yang nonton dari awal, tonton sampai habis. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bagaimana? Komen, like, dan subscribe, ya kan? Jadi kita nggak hanya jalan-jalan, tapi berbagi informasi. Berbagi informasi itu penting, ya kan? Jadi tonton sampai habis. Saya pamit undur diri, bye. Selamat ulang tahun negara Republik